Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai Muhammadiyah dan Kiprah Sosial Kemasyarakatan yang beranggotakan Husna Nadia Ulhaq Purbawati, NIM B219304, Meliza Alyulianingsih A, NIM B219305, dan Sevira Cili Bella S, NIM B219306. Muhammadiyah dan Pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 langsung mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saat itu pemerintah Hindia Belanda membatasi kegiatan pendidikan bagi pribumi. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah A. Pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. B. Pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. C. Pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah terus berkembang, bahkan boleh dikatakan sebagai raksasa pendidikan. Dan yang bisa mengimbangi jumlah pendidikan milik Muhammadiyah hanya negara. Tidak ada lembaga atau organisasi lain yang memiliki lembaga pendidikan yang dapat menyamai Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah berdiri hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan jenjang yang sangat beragam mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Majelis yang secara khusus mengurusi bidang pendidikan dalam Muhammadiyah adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen, merupakan lembaga yang mengurusi lembaga pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dimiliki Muhammadiyah, dan Majelis Pendidikan Tinggi, Dikti, merupakan lembaga yang mengurusi lembaga pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Muhammadiyah, PTM. Potensi gerakan Muhammadiyah untuk membangun dan mencerdaskan masyarakat cukup besar, dengan sejumlah lembaga yang relatif stabil dan terorganisasi dengan baik, khususnya di bidang pendidikan. Demikian pula sumber daya manusia unggulan yang berada di dalam sistem organisasi tersebut dengan fasilitas yang cukup memadai, tetapi berbagai peluang itu belum banyak diambil ketika gerakan ini terperangkap dalam rutinitas dan kebekuan birokrasi amal usahanya. Dalam Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, program umum di bidang pendidikan meliputi 5 item sebagai berikut. 1. Memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang melalui perencanaan strategis yang dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana cita-cita pendiri Muhammadiyah dan sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan dan kebudayaan Islam. 2. Memasukkan fungsi kaderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu manusia muslim yang berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi umat dan bangsa. 3. Menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan Islam yang dapat menjadi model keunggulan di masa depan. 4. Pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mengarah pada eksklusivisme dan semata-mata mengembangkan kualitas kognisi dan skill dari subjek didik. 5. Khususnya mengenai TK Bustanul Atfal, Playgroup, Taman Pendidikan Al-Quran, dan pendidikan informal serta non-formal lainnya hendaknya dijadikan wahana persemaian penanaman iman, akhlak, kepribadian, dan kreativitas yang sesuai dengan tidak mematikan perkembangan jiwa anak-anak. B. Muhammadiyah dan sosial budaya.
Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Pengajian Malam Jumat, yang merupakan forum dialog dan tukar pikiran antar keluarga dan warga Muhammadiyah sendiri dengan anggota masyarakat yang menaruh simpati terhadap gerakan dan tujuan Muhammadiyah. Dari dialog dan pembicaraan yang terus berkembang, akhirnya mendorong terbentuknya suatu satuan kerja bagi para mubalik atau juru dakwah yang disebut Korps Mubalik Keliling. Dibentuk pula satuan kerja yang diberi nama Penyantunan dan Perbaikan Kehidupan Yatim Piatu, Fakir Miskin, dan orang yang ditimpa musibah, dengan tugas pokok memberikan santunan kepada mereka yang menderita. Pada Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, peningkatan penyantunan kaum duafa menjadi tema muktamar karena setelah diketahui bahwa masih ada 27 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam muktamar disepakati bahwa yang dimaksud kaum duafa yaitu kaum lemah, fakir miskin yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mampu karena lanjut usia, cacat mental dan fisik yang memerlukan santunan secara terus-menerus. Yang pertama, menyantuni anak yatim. Sejak awal Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib anak yatim piatu. Semula, pada setiap pengajian rutin malam Jumat yang diadakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengkaji secara intensif tentang pelaksanaan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un, yang begitu besar perhatian beliau terhadap Surat Al-Ma'un, yaitu dengan keinginan yang sangat besar untuk tidak menyandang gelar pendusta agama. Sehingga penyantunan yatim menjadi persyaratan berdirinya sebuah cabang Muhammadiyah, yaitu Panti Asuhan Yatim Piatu atau PAYP. Khusus PAYP Putra menjadi tanggung jawab Muhammadiyah, sedangkan Putri tanggung jawab Aisyah. Yang kedua, mengembangkan seni budaya. Muhammadiyah memiliki kepedulian yang cukup terhadap kebudayaan, khususnya tentang seni, sehingga pernah memiliki lembaga yang disebut ISBM, atau Ikatan Seniman dan Budayawan Muhammadiyah, yang tidak bisa berkembang seperti yang diharapkan karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi, baik dari dalam diri Muhammadiyah, yaitu kurangnya dukungan dari ulama, dan dari luar adanya kondisi politik yang belum kondusif. C. Muhammadiyah dan ekonomi. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Majelis tersebut pada dasarnya untuk menanggapi masalah-masalah ekonomi nasional sebagai pandangan Muhammadiyah. Program pembinaan ekonomi umat menjadi salah satu program unggulan Muktamar. Sejak periode kepengurusan Muktamar ke-43, kegiatan Majelis Pembina Ekonomi mulai diarahkan. Dalam mengembangkan ekonomi, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal, sehingga Muhammadiyah membangun kerjasama dengan berbagai lembaga. Potensi ekonomi Muhammadiyah telah diaktualisasikan dengan pembentukan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Beberapa gerakan ekonomi Muhammadiyah antara lain, yang pertama, mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan penguatan ekonomi umat. Yang kedua, mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMM di berbagai bidang. Yang ketiga, sharing dengan berbagai perusahaan yang benefit dan kompetitif. Yang keempat, membangun jaringan informasi bisnis, dan masih banyak lainnya. D. Muhammadiyah dan politik. Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nasir menyebutkan, Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik, serta tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan politik manapun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu, Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut kitah atau garis perjuangan, yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini. Pembuktian pada kitab ini terlihat dari Kitab Palembang 1956 sampai 1959, Kitab Ponorogo 1969, Kitab Ujung Pandang 1971,
dan Kitah Denpasar 2002. Prinsipnya melalui kita yang dilangsungkan beberapa kali ingin melakukan penegasan ulang untuk 1. Menentukan garis-garis organisasi yang mengikat dan ditaati oleh seluruh anggotanya sebagai kebijakan, arahan, pedoman, dan ketentuan dalam bersikap dan bertindak atas nama organisasi. 2. Menempatkan secara objektif dan verifikasi kerja mengenai lapangan dakwah pembinaan masyarakat dengan lapangan perjuangan politik untuk meraih kekuasaan negara. 3. Penegasan posisi dan peran Muhammadiyah yang bergerak di lapangan dakwah dan tidak bergerak di lapangan politis praktis atau politik yang berorientasi pada kekuasaan. 4. Garis kebijakan organisasi yang menetapkan tidak ada hubungan organisatoris dengan kekuatan atau partai politik manapun sebagai posisi objektif untuk bersikap netral atau berjarak dan tidak mengimpitkan diri, mendukung, dan bekerja sama secara politik dengan organisasi politik tersebut. 5. Garis kebijakan yang memberi kebebasan kepada anggotanya untuk aktif atau tidak aktif dalam partai politik, serta untuk memilih atau tidak pilihan politik sesuai dengan hak asasinya dengan ketentuan yang digariskan perserikatan. 6. Pandangan teologis Muhammadiyah tentang politik sebagai arena urusan duniawi yang berlaku hukum ijtihad dan kebijakan organisasi. 7. Peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kendati tidak aktif atau tidak memilih perjuangan politik praktis, tetapi proaktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara, serta menentukan sikap tertentu terhadap kebijakan-kebijakan negara sebagaimana layaknya kekuatan masyarakat atau kelompok kepentingan dalam sebuah negara yang demokratis dengan posisi sebagai kekuatan moral keagamaan dan bukan sebagai kekuatan politik. Meskipun demikian, Muhammadiyah menyadari dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik. Kondisi politik tertentu memang selalu memberikan tekanan, bahkan paksaan tertentu kepada Muhammadiyah untuk melahirkan ikhtiar atau tajdid politik. Fakta sejarah telah memperlihatkan bahwa organisasi kemasyarakatan dimasuki oleh politik, kendati antara satu organisasi Islam dengan lainnya memiliki keberagaman pola dalam memainkan peran politiknya. Haidar Nasir menjelaskan gejala persaingan politik dapat dilihat dari beberapa indikasi. 1. Sebagian besar elit dan warga Muhammadiyah aktif dan mendukung PAN, sementara lainnya masih mendukung partai lama, seperti PPP, Golkar, PBB, dan PKS. 2. Implikasi dari gejala yang pertama, tumbuh gesekan kepentingan antar elit dan warga Muhammadiyah dalam memperluas dukungan masing-masing partai, seperti pemilu 1999 menimbulkan ketegangan politik tertentu di kalangan Muhammadiyah. Gesekan itu diwarnai pula oleh wacana teologis tentang pluralisme dengan keanggotaan PAN yang terbuka bagi semua kalangan termasuk bagi warga yang beragama non-Islam. Dalam situasi yang seperti ini, Muhammadiyah relatif beruntung karena secara umum kondisi internal dalam tubuh organisasi ini dapat terkendali, sehingga tidak mengarah pada fragmentasi dan disintegrasi politik yang membahayakan keutuhan Muhammadiyah. Keadaan ini didukung oleh 1. Kedewasaan sikap politik pada umumnya elit dan warga Muhammadiyah untuk tetap memelihara keutuhan dan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan pribadi dan kelompok politik. 2. Kebijakan Muhammadiyah secara organisasi yang tetap menjaga jarak dan sikap netral dari kekuatan politik manapun sebagaimana ditunjukkan oleh edaran PP Muhammadiyah. 3. Munculnya kekuatan moderat di kalangan Muhammadiyah sendiri dari elit dan warga yang tidak terlibat langsung dalam partai politik sehingga menjadi salah satu faktor peredam dan berbagai konflik kepentingan politik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.